Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan Siniar Alsen. Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2021 di hari Kamis. Kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Gitu ya. Hari Sumpah Pemuda. Jadi 93 tahun yang lalu 28 Oktober 1928, para pemuda kita di negara Indonesia kita tercinta sudah mendeklarasikan sebuah kongres yang isinya adalah bertanah air yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh dua orang guru yang kita tahu sangat pakar dalam kegiatan sejarah-sejarah Indonesia ya. Aduh, Siapa jadi lagi? gak enak ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hartomi dan Ibu Desi Artika. Gimana? Pak Tomi dan Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat banget. Tapi jadi kayak merinding-merinding kalau ketemu gini ya, apalagi dimasukin. Kak, jujur ini merupakan siaran pertama kayaknya Siniar Alsen dan ini menjadi sebuah kehormatan buat kita ya. Betul banget. Ngobrol-ngobrol santai, ngobrol sambil ya ngopi-ngopi gitulah gitu kan. Tapi Saya ini ada kopi di Pak Tomi. iyalah, kopinya kurang nih. Ya alhamdulillah Pak Oji. Oke, Pak Tomi dan Bu Desi, ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai Sumpah Pemuda, saya mau tanya dulu, gimana rasanya duduk di sini di Siniar Alsen dengan perlengkapan podcast ini, gimana rasanya Pak? Biar cerita buat anak-anak dan juga buat teman-teman guru yang lain. Silakan Bu Desi boleh. Jadi gak enak. Pertama kali Pak Fauzi itu WA saya, Bu Desi mau gak nih podcastan terus ngomongin Sumpah Pemuda. Saya bilang sama Pak Fauzi, oh kapan lagi nih menggelorakan suara-suara pemuda. Apalagi suara saya kayak anak muda ya Pak Fauzi ya. Saya tuh langsung yang kayak langsung jiwa nih kayak membara gitu. Walaupun ada berpikir yang aduh mau ngomong apa ya gitu. Tapi kalau ngomongin Sumpah Pemuda, siapa sih yang gak mau jadi bagian penting dalam hal itu gitu. Kalau Pak Tomi gimana? Kalau menurut saya ini kayak kursi panas ya. Tapi sumpah keren banget nih Siniar Alsen dengan ya ruangannya. Ini dinginnya nggak ketahan gue. Malu orang gunung malu. Tapi keren banget sumpah. Ini jadi sebagai proses pembelajaran ya. Iya. Untuk kita semuanya. Tapi yang pasti tidak ada kata lagi buat Siniar Alsen top banget. Gitu aja. Pak Tomi, ini Siniar Alsen tuh kayak salah satu bentuk apresiasi pemudanya Alsen untuk unjuk jari di bidang informasi, komunikasi, pokoknya kekinian banget lah begitu. Nah ini ditunjukin sama pemuda Alsen yang diwakili oleh Pak Fauzi dan tim-tim OSIS-nya gitu. Keren nanti rencananya yang ada di sini bukan kita Pak, tapi anak-anak aja. Wah, cakep banget. Jadi anak-anak yang bakal banyak ngomong gitu ya. Iya betul. Oke. Betul sekali. Oke Pak Tomi dan Bu Desi nih, saya mau tanya nih ya. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Nanya jangan yang berat-berat. Oh ini enggak. Ini kita bicara santai-santai aja ya. Sehari-hari kita udah berat ya sama tugas ya. Oke. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, kalau saya katakan bahwa bulan Oktober ini adalah bulannya para pemuda, menurut Bu Desi dan Pak Tomi itu gimana? 93 tahun yang lalu itu bahwa bagaimana kondisi negara sedang dalam kondisi penjajahan. Saya di dalam pembelajaran PPKM khususnya karena basically adalah guru civic education Asik.
di situ saya sering menggololakan ketika dalam pembelajaran ada sebuah sebuah proses di mana posisi kenapa sih nak kita dijajah hampir kurang lebih katanya nih 3 abad setengah ya. Dan fase Sumpah Pemuda ini sebagai proses penguatan berupaya tampil bagaimana supaya terwujudnya proklamasi gitu ya. Dan di situ menurut saya peran pemuda dari berbagai unsur budaya yang Jawa, yang Sumatera, yang Sulawesi dan Yong-Yong yang lainnya berusaha untuk bagaimana menginisiasi ada sebuah spirit common enemy bahasanya gitu ya. Apa tuh saya nggak ngerti loh. Berat loh, Iya Pak. berat banget loh. Tadi katanya ngomongnya yang receh-receh aja nih, tapi jadi berat-berat banget tuh Mas Tom ini. keluar. Saya nggak bisa mencerna itu apa ya. Jadi ada sebuah proses bagaimana ada sebuah kebutuhan bahwa musuh kita yang nyata adalah yang sama, menjadi musuh yang sama adalah penjajah. Dan kita butuh sebuah proses bagaimana kondisi yang merdeka. Nah disitulah bagaimana para pemuda diinisiasi oleh mahasiswa Stovia, kalau salah ya, merumuskan tentang bagaimana pentingnya tadi yang Pak Uji sebutkan, bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan itu saya lihat sebenarnya ini kajian dari Kak Desi sejarah ya, peran dari bagaimana Mr. Muhammad Yamin itu kan dalam proses meracik gitu kan. Dan yang jelas bahwa peran pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan dalam konteks dinamika perwujudan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia sangat dominan sekali menurut saya. Berarti tidak berlebihan kalau kita katakan emang bulan Oktober ini bulannya para pemuda gitu ya, untuk membuat sebuah perubahan. Emang betul. Makanya kan ada mengatakan bahwa di pundak pemuda itulah bagaimana tongkat estafet keberadaan atau eksistensi negara ini berada. Luar biasa. Itu aja. Oke, itu dari Pak Tommy. Gimana? Kalau Bu Desi gimana Bu? Silakan Bu. Kalau saya melihat itu di mana? Tadi kan Pak Tommy bilang gini, banyak para yong-yong begitu, yang gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi para pemuda pada waktu itu yang diwakili oleh Jong Java. Awal-awalnya kan hanya beberapa doang, Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, dan Jong Islaminten Bon begitu. Awalnya cuma 4. Nah yang saya lihat di sini adalah para Jong-Jong yang awalnya cuma mewakili 4 organisasi atau daerah dan akhirnya diwakili oleh para pemuda yang lain yang ada di Indonesia kayak Jong Celebes, Jong Sumatran. Ini berkumpul hanya satu tujuannya yaitu melepas rasa egonya. Kenapa harus melepas rasa egonya? Kalian bayangin mereka berpikir kalau saya orang Jawa, saya berpikir bahwa bahasa saya lebih bagus, dari tradisi saya lebih bagus daripada mungkin orang yang ada di Papua, orang yang ada di Sulawesi, orang yang ada di Nusa Tenggara Timur atau Barat misalnya begitu. Dari segi pakaian aja berbeda begitu, dari tata krama berbeda, tari-tarian pun berbeda. Misalnya di Sumatera harus yang meninggalkan bahwa kami lebih keren dari segi pakaian, tarian begitu, tapi di situ mereka berkumpul, mereka melepaskan egonya yang tadi dibilangin sama Pak Tommy dengan satu tujuan adalah bersatu. Yang intinya adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya mereka itu harus merdeka, karena mereka mungkin juga udah jenuh berapa ratus tahun mereka menghadapi yang namanya penjajahan, mereka nggak bisa melepas dari yang namanya belenggu penderitaan, penyiksaan seperti itu, sampai akhirnya mereka bertemu dan mereka sepakat ya sudah apa yang menjadi latar belakang mereka, backgroundnya mereka itu akhirnya mereka tanggalkan demi satu yaitu Indonesia seperti itu. Mantap. Dan nambahin lagi satu lagi Koji, bahwa Sumpah Pemuda ini ada kaitan eratnya dengan bagaimana kebangkitan nasional. Itu sebagai pemantik awal. Kalau saya tadi garis bawahi berarti yang ditekankan Bu Desi adalah sebuah seorang pemuda dari beberapa daerah yang menurunkan egonya masing-masing, yang menganggap
kita semua ini adalah satu gitu ya Bu Desi ya. Betul. Meskipun mungkin dari background, latar belakang agama, latar belakang kedaerahannya banyak sekali perbedaan, tetapi di Kongres Pemuda tersebutlah menjadi sebuah satu pemuda yang utuh dan tercetuslah Sumpah Pemuda ini. Begitu ya Bu Desi Pak Tommy ya? Betul. Ngapain lagi satu Pak Oji? Bahwa tonggak Hari Kebangkitan Nasional itu ada rentetannya, sambungannya dengan Kebangkitan Nasional dengan Sumpah Pemuda itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan itu. Hari Kebangkitan Nasional sebagai gerakan perintis itu, dan itu poin penting bahwa pada masanya bahwa kenapa sih kita sampai 3 abad setengah dijajah? Karena kita bisa menjadi domba dengan mudahnya. Tetapi dengan tadi posisi Hari Kebangkitan Nasional, kita mulai ada bagaimana satu persatuan, dan tadi sebenarnya berbicara masalah tahun 1928 itu tidak terlepas dari kumpul-kumpulnya anak muda di Jogja tahun 1926. Pak Tommy, ingat Pak Tommy, ada yang lebih mengawali lagi. Jadi para pemuda yang ada di Den Haag, Belanda pada umumnya pada waktu itu mereka kongko-kongko, iya dari mana? Dari Jakarta, dari mana? Dari Sumatera. Mereka berkumpul awalnya cuma ngopi-ngopi dan akhirnya mereka ngomongin gimana ya nasib Indonesia ke depan gitu. Iya betul. Cuma emang tahun 1926 itu yang datang pada waktu itu tidak begitu banyak. Digedorlah ketika itu kita ada komitmen, kita kumpul lagi di Jakarta. Tapi dengan jumlah yang lebih banyak dan itu mewakili. Nah itu juga berapa pertemuan ya Pak Tommy? Ada 3 tempat. Awalnya di gedung Kristen Katolik, yang berikutnya di lapangan Banteng. Nah, kalau saya jadi orang Islam yang apa sih ini kok di gedung yang bukan istilahnya? Nah itu. Ya. Ini teman-teman nih kalau boleh jujur ya, ini saya di sini juga sambil belajar sejarah nih sebenarnya nih. Ngobrol sama Pak Tommy sama Bu Desi agak-agak oh gitu ya ternyata ya. Saya juga jadi berpikir lagi nih. Jadi semoga nih buat seluruh murid ya Pak Tommy ya, seluruh murid dan seluruh pendengar juga bisa ikutan menyimak untuk menajamkan lagi ingatan sejarahnya. Karena saya pribadi udah agak-agak lupa nih tentang Hari Kebangkitan Nasional. Berapa tahun yang lalu sih? Iya. Kayak terakhir belajar tuh SMA SMP kalau nggak salah ya. Dan satu yang kita bikin bangga, pada waktu itu Indonesia belum merdeka. Dan situ momentum pertama bagaimana Wage Supratman mengumandangkan Indonesia. Nah, itu dia yang luar biasa. Versi 1 ya Pak? Versi 1 gitu kan. Dan itu Indonesia belum berdiri gitu. Tapi emang udah diidam-idamkan kalau seandainya kita merdeka, tanah air kita disebut dengan Indonesia. Kelak kita kalau merdeka, bangsa kita, nation kita itu namanya Indonesia. Dan jujur kita masyarakat yang berbineka tunggal ika, bahasanya berbeda-beda dan berbeda. Ada suatu bahasa yang nomor 1, yaitu apa? Bahasa Indonesia. Dan itu guru bahasa Indonesia lebih paham terhadap bagaimana rumpun bahasa kita. Pak Oji boleh nggak ngomong-ngomong bahasa nih? Tahu nggak sih? Tahu nggak? Saya mohon maaf bertanya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya mayoritas dari kumpulan bahasa yang sebenarnya paling banyak diambil dari daerah mana? Kalau bahasa Indonesia sendiri Bu ya, dari yang saya pelajari, dia itu sebenarnya diambil dari bahasa Melayu Riau. Kita justru ketika Sumpah Pemuda itu, seperti tadi yang dibilang Pak Tommy, kata Indonesia itu sebenarnya belum tercetus. Dicetuskannya justru di Sumpah Pemuda itu. Dulu kita masih menggunakan bahasa Melayu. Dan cikal bakal bahasa Indonesia sendiri diambil dari bahasa Melayu Riau, kemudian banyak perkembangan, banyak perubahan, kemudian dari Sumpah Pemuda ini kita menyebutnya sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gitu Bu Desi kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia. Nah itu Pak Oji maksudnya, saya ingat banget dulu nemenin anak OSN Fatarani Pekanbaru. Ini loh bahasa yang maksudnya bahasa Indonesia yang diambil paling banyak tuh dari kami. Orang-orang Riau bilangnya gitu. Nah itu iya, Pak Oji. Emang betul. Itu loh Pak Oji yang bisa kita garis bawahi adalah kalau saya orang Jawa atau saya orang Papua, enak banget orang Riau yang banyak bahasanya diambil, tapi kita orang Papua yang sama-sama katanya Indonesia tapi bahasa kita tuh yang diambil dikit. Nah itu yang saya bilang kita harus melepas ego kita begitu. Jadi di situ saya melihat bagaimana tujuan bersama dengan menanggalkan egosentris lokalisme. Kalau dalam kumpul itu saya lihat dari tahun 1928 mayoritas orang Jawa. Karena memang kan yang mengawali ingat ya Pak Budi Utomo. Mayoritas di situ tidak menjadi sebuah dominan. Nah,
Bahkan kita pakai adalah bahasa yang hadir pada waktu itu adalah bahasa orang yang minoritas yang datang. Jadi nggak merasa menguasai gitu ya. Itu kunci dari menurunkan ego masing-masing tadi. Oke, saya beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak Tommy dan Bu Desi. Tadi kan udah ya sekilas kita berbicara mengenai proses Sumpah Pemuda tadi. Kalau saya mau nanya nih Pak Tommy dan Bu Desi, kira-kira sebagai seorang guru, menurut Pak Tommy dan Bu Desi, bagaimana sih cara terbaik kita untuk merayakan Sumpah Pemuda, terutama di masa yang seperti ini? Di mana kita tahu ya media sosial itu sudah berkembang sangat pesat sekali, terutama sekarang lagi pandemi, kemudian apa-apa semuanya serba virtual. Kira-kira gimana sih Pak? Nah tadi yang dua hal yang saya ingat dari omongan Pak Oji, maksudnya pertanyaannya masa pandemi dan di zaman yang serba canggih kayak beginilah gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita memperingati Sumpah Pemuda. Kalau di masa begini kan mau keluar aja susah begitu ya, PTM aja baru dimulai dan itu pun masih yang kalau kata Pak Asep pada kayak kanebo kering, tahu nggak sih? Diam-diam gitu aja ya. kaku. Nah itu Kayak nggak kenal temennya gitu ya. Nah itu maksudnya bagaimana kita mau action kalau yang siapa sih? Ini siapa ya? Mau kenal aja bingung begitu. Caranya adalah masing-masing kita nih. Mungkin itu yang biasa dilakukan oleh tim Humas Alsen, yaitu dengan menyemarakan peringatan Sumpah Pemuda dengan mempublikasikan melalui misalnya Weibo. Nah ini yang kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk dari perayaan, ya begitu. Okay. Terus yang berikutnya menjadikan tanggal 28 Oktober atau bulan Oktober itu bulan pemuda. Artinya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan, misalnya lomba-lomba begitu. Tapi yang berhubungan dengan kepemudaan. Kemarin udah kita lakukan sebenarnya bulan bahasa. Terus yang berikutnya Maulid Nabi. Lomba-lomba di situ menunjukkan bahwa kalian sebagai pemuda, kalian berani tampil di depan, menunjukkan bahwa nih saya mewakili sekolah dan mungkin nanti akan mewakili ajang-ajang berikutnya. Saya ingat dulu di Indonesia di Alsen ada namanya Mufli, itu yang pernah mewakili Alsen, istilahnya ini kayak pemuda Alsen yang bisa mewakili sekolah kita dalam kancah internasional. Jadi artinya apapun yang kita lakukan ini adalah suatu bentuk kita pengen menunjukkan bahwa kita bagian dari pemuda Indonesia yang memperjuangkan semangat dulu para founding father katanya. Gitu ya Pak Tommy. Founding fathernya Nah ya. itu. Terus yang berikutnya berhubungan dengan pandemik adalah kalau kita mau maju, kita nggak mau terkukung dari hal-hal seperti ini, maka yang kita lakukan adalah melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Artinya memakai masker, mencuci tangan. Bukan berarti mohon maaf nih ya teman-teman atau anak-anakku sekalian di rumah, apa yang dilakukan Ibu dan Pak Tommy, wah ini kita nggak pakai masker, kita ngomongnya pakai masker begitu, bukan? Karena memang ini yang sudah kita lakukan sebelumnya Pak Tommy, kita sudah di swab duluan nih. Jadi alhamdulillah sudah melalui protokol yang benar lah, insya Allah seperti itu ya Pak Tommy. Dan guru-guru Alsen tuh luar biasa, mantap. Olahraganya juga, jadi bukan cuma pakai masker, cuci tangan, tapi kita menjaga dari makanan, olahraga, banyak lah yang kita lakukan supaya Pak Tommy ya? Supaya tetap sehat. Nah tetap sehat begitu. Jadi biar yang kemarin-kemarin yang belum dilakukan kegiatan kepemudaan kayak spirit yang hanya cuma Zoom doang istilahnya begitu. Nah nanti bisa dilakukan yang benar-benar biar semangat pemudanya biar kelihatan lagi. Biar tumbuh begitu. lagi ya. Nah, terutama para itu. pemuda yang ada di Alsen ini pastinya Bu. Nah begitu. Karena kan ini generasi rebahan ya. Keseringan di rumah. Nah itu. Apalagi zaman virtual gini keseringannya di rumah. Betul sekali, betul. Kalau saya sih melihat gini Pak Oji, terkait bagaimana melihat Sumpah Pemuda dalam konteks kondisi pandemi seperti ini. Kita jangan sampai terjebak sewaktu dalam suatu tatanan perayaan itu sudah seremonial. Nah, itu dia. Itu yang sampai sekarang itu masih jadi pertanyaan. Kita terjebak dalam satu tatanan seremonial, tapi esensinya kita tidak dapat. Betul, itu. Itu yang berbeda sekali. Yang poin pentingnya adalah bagaimana dengan merayakan Sumpah Pemuda yang 90 tahun ini,
kita bisa menangkap sebuah nilai-nilai spirit atau semangat kepemudaan. Saya mengutip sebuah kaidah menurut bahasa Arab gitu ya. Ada beberapa gitu ya. Ada himmatur rijal tuhbitul jibal walau kalkumal. Di situ kata rijal laki-laki diartikan sebagai rijal itu artinya pemuda, laki-laki. Himmah, semangat pemuda itu walau kalkumal, walaupun sedikit seperti halnya kumal itu kayak jenis tomo kalau orang Sunda ya. Bakteri kecil gitu ya, semangatnya dia menggebu-gebu, dia akan mampu bagaimana merobohkan gunung walau kalau kumal gitu, jibal gitu. Nah yang namanya pemuda itu bukan seperti nih babe gua, nyokap gua, bukan, tapi ini gua pemuda. Nah itu namanya pemuda. Nah kaitannya dengan nilai esensi tentang kesekolah pemudaan itu dikembalikan, tugasnya sebagai apa? Oh sebagai guru. Berarti spirit pemuda di sana, semangat pemuda di sana, guru tugasnya adalah yang agamanya dipuji dan dituju, bagaimana tugas mengajarnya semaksimal mungkin. Dia tidak pernah berhenti belajar untuk bagaimana selalu update wawasan-wawasan tentang perkembangan dinamika pembelajaran. Pada sisi lain, sebagai murid ya, tugasnya adalah belajar. Belajar di sini dalam artian kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah, minal mahdi lalahni, dari buayan ibu sampai kepada yang wah. Jadi itu bahasanya kata kerennya long life education bahasanya gitu. Dan itu sebagai konsep pengejauhan lahan ya. Kita jadi mendadak pinter loh gara-gara siniar ini loh. Ini mendadak pinter gara-gara habis divaksin nih. Jadi poin pentingnya esensi dari semangat Sumpah Pemuda itu kita bisa menangkap bagaimana berperan dalam konteks bagaimana kita profesinya masing-masing dan meningkatkan profesi kita masing-masing, semangatnya, terus tugasnya. Dan sekarang sebagai pelajar dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak ada alasan buat anak-anak kalian yang ada di rumah, apalagi kita baru seminggu ini baru PTMT ya. Tidak ada alasan bahwa kalian, Pak, mohon maaf, saya belajar nilainya jebol. Nggak ada. Justru dengan bagaimana memperingati Sumpah Pemuda ini, semangat kita harus berlipat-lipat. Dan mohon maaf, yang salah kaprah menurut saya, pelaksanaan tentang spirit, tentang semangat Sumpah Pemuda itu tidak mesti harus bulan Oktober. Karena itu setiap hari, setiap waktu senantiasa bisa dilaksanakan. Kalau menangkap dari esensi Sumpah Pemuda itu harusnya seperti itu. Saya spiritnya udah dapat belum Pak Tommy? Spiritnya sih saya nangkap. Maksudnya jujur nih, kalau kita bicara teman-teman kita udah di rumah, udah kumpul keluarga. Tapi kita dengan semangat pemuda ya, ada undangan, apalagi pertama kali di Siniar Alsen. Karena tujuan kita sebenarnya pengen membangkitkan anak-anak yang kadang-kadang kalau sekolah aja perlu dipanggil. Ayo, ini kok nggak datang-datang, masih tidur ya jam 7. Nah itu. Momentum setelah Sumpah Pemuda berarti tidak ada lagi anak-anakku yang yang telat masuk, yang ketika belajar mohon maaf ngilang-ngilang, itu nggak ada. Justru kalau seandainya kalau menangkap itu seperti itu, yang jelas bahwa jiwa kepemudaannya merdeka. Itu. Berarti saya coba simpulkan ya, kalau dari Bu Desi berarti kita mencoba untuk membuat sebuah momen di mana anak-anak itu bisa belajar. Artinya dengan sebuah perayaan, walaupun nanti sifatnya seremonial, tapi sebenarnya harus ada edukasi di situ. Kemudian kalau dari Pak Tommy, sebagai murid kah, sebagai guru kah, sebagai orang tua kah, atau bahkan sebagai masyarakat yang memang notabene-nya bekerja di lingkungannya masing-masing, kita harus bisa meningkatkan fungsi kita di peran kita masing-masing. Bahwa tidak ada merasa bahwa aduh kita sudah tua ya. Semangat pemuda itu tetap bagaimana terpatri di lubuk hati yang dalam, di situ nggak ada masalah. Justru berbicara masalah tadi semangat itu yang membuat bagaimana perbedaan antara orang yang sudah usul sama yang tidak tuh dari semangatnya saya kira. Bukan dari usianya ya. Iya betul. Bukan Pak Tommy, kalau ngomongin umur kita tuh malu banget loh sama teman-teman kita yang mungkin lebih senior dari kita, Pak Masril, Bu Eva, Bu Inok, Bu Ida, Pak Sutarno, luar biasa. Mereka ya.
legend dan subhanallah semangatnya membara dan itu sebagai cerminan buat kita. Kalau kita ini yang muda aja ya malu lah. Malu sama yang udah berumur gitu ya. Oke, Pak Tommy dan Bu Desi, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang-bincang mengenai Sumpah Pemuda hari ini. Dan seluruh pendengar, Bapak Ibu Guru, orang tua murid dan seluruh murid Alsen 22. Boleh closing nggak nih kira-kira? Oh, ada ini sedikit ya, closing statement ya. Oke, boleh silakan Pak Tommy. Pak Tommy dulu. Oke, Pak Tommy dulu. Anak-anak sekalian, bahwa dengan perayaan Sumpah Pemuda ini, saya kira kita harus banyak meneladani terhadap adik-adik kita nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai semangat. Perjuangan berarti di sana kalau dulu mungkin mengangkat senjata ya, kalau sekarang mungkin tidak relevan dengan bagaimana kalian posisi gigih dalam belajar, taat terhadap orang tua, terhadap guru, dan yang sifatnya yang baik, dan kalian benar-benar itu mengaktualisasikan, menerapkan dalam keseluruhan hari-hari. Saya kira itu adalah kalian bisa menangkap value atau nilai-nilai spirit positif dari Sumpah Pemuda. Menurut saya itu aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Tommy, ini closing statement yang sangat bagus ya. Bisa dicermati nanti oleh seluruh pendengar senior Alsen ya. Boleh mungkin dari Bu Desi? Kalau saya tuh cuma beberapa kata, tapi mudah-mudahan itu tuh banget buat anak-anak. Anak-anakku sekalian yang di rumah begitu ya, jangan kalah saing dengan suara ibu yang luar biasa. Dulu kata Pak Ruli, katanya guru baru yang suaranya dari lantai 4 sampai lantai 1 kedengaran tuh ibu. Satu kalimat dari ibu, jadilah pemuda-pemudi yang beradab dan beriman. Udah cukup. Kalau kalian paham arti itu, luar biasa maknanya. Merdeka. Menjadi pemuda yang beradab dan beriman gitu ya. Sambil tadi kalau kata Pak Tommy meningkatkan nilai, value dari diri kita sendiri. Oke, saya tutup ya Pak Tommy dan Bu Desi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya hari Mau ini. Mau dong diundang lagi, jadi ketagihan nih. Siap. Lumayan habis ini honornya ngopi gitu. Nanti akan ada undangan secara personalnya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tommy dan Bu Desi. Dan untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana. Nanti kita akan sambung lagi dengan Senior Alsen di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Senior Alsen di udara. Amin. Merdeka.